Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kuasailah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi di sini kita mendengarkan renungan firman Tuhan, yaitu mengenai kuasailah dirimu. Ya. Nah, dikatakan di dalam ayat ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, ya, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi dikatakan di sini kuasailah dirimu, ya, kuasailah dirimu. Nah, kenapa? Karena dikatakan karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadi kenapa menguasai diri? Kenapa harus ada penguasaan diri? Yaitu karena dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maksudnya bahwa akhir dari dunia ini akan segera tiba. Artinya bahwa kita akan memasuki dunia baru, ya. Jadi artinya bahwa dunia ini bukanlah selamanya kita ada di sini. Ya, bukanlah selamanya kita di dalam dunia ini, karena ada dunia baru yang akan kita terima, ya. Dalam kitab Ibrani, ya, dikatakan bahwa Abraham dia menantikan kota yang indah, ya, yaitu kota surgawi, ya. Abraham dikatakan dia menantikan itu, dikatakan dia menanti-nantikan kota tanah air surgawi, ya. Firman Tuhan juga berkata bahwa dalam 2 Korintus pasal 5 bahwa kalau kemah dunia ini kita dibongkar, maka Tuhan telah menyediakan kemah abadi, kemah yang dibangun bukan oleh tangan manusia tapi oleh tangan Allah sendiri, ya. Jadi artinya bahwa ada masanya nanti bahwa dunia ini akan berhenti, dunia ini akan lenyap, ya, dan kita akan memasuki dunia yang baru, ya, langit baru, bumi baru, atau sorga, ya. Di sanalah sebenarnya tempat kita yang sesungguhnya. Nah, karena itu kita diingatkan, karena segala sesuatu itu sudah dekat, ya, artinya waktunya singkat, ya, waktunya tidak lama akan ada sesuatu yang baru buat kita, ya. Nah, karena itu dikatakan, karena itu kuasailah dirimu. Jadi kita harus menguasai diri, karena segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Terus selanjutnya, kenapa kita harus menguasai diri? Ya, supaya kita itu bisa tenang, ya. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, ya, supaya kamu dapat berdoa, ya. Jadi penguasaan diri itu supaya kita bisa tenang dan selanjutnya kita bisa berdoa, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa menguasai diri, kita banyak hal yang kita pikirkan, kita khawatirkan, kita resahkan, sehingga akhirnya nanti kita nggak bisa tenang. Dan kalau kita nggak tenang, maka kita nggak bisa berdoa, ya. Jadi penguasaan diri ini penting, ya. Kenapa? Karena ada banyak hal yang mengganggu, ada banyak hal yang menggoda, ada banyak hal yang kita harus pikirkan yang membuat kita bisa gelisah, takut, dan sebagainya. Maka karena itu kuasai diri, ya. Nah, bagaimana kita menguasai diri? Ya, kita harus dituntun oleh firman Allah lah yang bisa menjaga kita.
firman Allah lah yang bisa membatasin kita. Mana yang harus kita lakukan, mana yang seharusnya kita tidak lakukan. Itu semua firman Allah. Ya, jadi kiranya kita dijaga, dilindungi oleh firman. Ya, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi penguasaan diri itu, ya itu supaya kita bisa berdoa. Banyak orang hari-hari ini nggak bisa berdoa karena terlalu mengikuti hawa nafsu dunia. Ya, banyak orang nggak bisa berdoa karena terlalu memikirkan harta dunia. Ya, banyak orang tidak bisa berdoa karena iri hati, sakit hati, kecewa, dan sebagainya. Ya, maka karena itu mari kita kuasai diri. Kita kuasai kesombongan kita, kita kuasai keinginan-keinginan kita kuasai mata kita kuasai telinga kita bisa mendengar apa, kita nggak boleh dengar apa, kita boleh lihat apa, dan kita tidak boleh lihat apa. Itu harus kita sendiri yang menguasainya. Ya, mana yang bisa kita lakukan, mana yang nggak boleh. Nah, itu kita benar-benar kuasai supaya kita bisa tenang, dan setelah itu bisa kita berdoa. Jadi orang yang tidak menguasai diri artinya nggak bisa berdoa. Orang yang tidak bisa tenang dalam hidupnya nggak akan bisa berdoa. Ya, berdoa itu penting. Kenapa? Karena dengan berdoa itu kita bisa berjaga-jaga. Dengan doa kita bisa mendapatkan kekuatan. Ya, maka firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Ya, jadi dengan berdoa kita bisa jaga hati. Ya, karena dengan hati itu bisa memancarkan kehidupan. Ya, berdoalah supaya kamu dapat berdiri. Ya, pada hari itu. Ya, artinya kita bisa berdiri kuat dengan doa. Ya, kenapa dengan doa? Karena dengan doa kita bisa mendapatkan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan dalam persekutuan, kita akan kuat. Apapun kita bisa hadapi. Apapun tantangan kita bisa kalahkan kalau kita berdoa. Ya. Nah, banyak orang-orang yang berdoa nggak efektif karena sebenarnya masalahnya penguasaan dirinya nggak ada. Ya, banyak orang yang berdoa itu sebenarnya berdoa bukan sebenarnya dalam ketenangan, tapi mereka berdoa supaya diberkati dan diberkati. Itu aja tujuannya. Ya, sebenarnya semua doa-doa begitu hanya untuk diri sendiri. Tapi sebenarnya doa itu bukan sekedar berkat. Tapi doa itu adalah persekutuan erat dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Komunikasi yang baik dengan Tuhan. Itu doa. Jadi mari supaya efektif doa-doa kita, maka kita perlu menguasai diri. Ya. Dan supaya kita tenang, selanjutnya supaya kita bisa berdoa. Ya, ingat kenapa harus menguasai diri? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dunia akan berakhir. Ya. Langit dan bumi akan lenyap, akan runtuh dan akan dibakar dengan api. Ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Ya, orang yang percaya akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaannya. Ya, oke, itu aja firman Tuhan pada pagi hari ini.